Suara mobil terdengar masuk lalu berhenti di depan pintu rumah Kinan. Ken, pikir Lisa membuatnya terkesiap dari sofa. Membasuh wajahnya yang sudah sangat basah lalu berlari untuk membukakan pintu untuk suaminya itu. Panggilan Lisa terhenti saat melihat bukan Kinan yang berdiri di depannya. Astrid, ucapnya dengan wajah lesu. Netranya masih mencari sosok yang dia tunggu di belakang Astrid. Tidak ada. Hanya Jason yang baru turut bergabung bersama mereka. Kenapa? Tidak suka kalau aku yang datang. Ledek Astrid. Tapi Lisa tidak merespon dengan ekspresi apapun. Sementara Jason menerobos masuk begitu saja menghampiri Bibi Mia yang baru saja mendekat untuk memberi penghormatan pada majikannya. Bi, apa di sini ada kamar yang siap pakai? Aku dan Astrid malam ini akan menginap, ujarnya mengedar pandangan ke sekitar. Ada, Tuan. Di sebelah kamar Tuan Kinan lantai 2. Mari, sahut Bibi Mia dengan sopan mengulurkan tangannya supaya Jason mengikutinya. Jason pun lebih dulu pamit pada istrinya. Aku istirahat dulu, kalian jangan terlalu larut mengobrolnya. Iya, sayang, jawab Astrid memberikan senyum lesung pipinya. Dan seperti biasa, ditinggal ke kamar saja Jason mengecup singkat kening kepala Astrid lebih dulu baru pergi. Hal itu membuat Lisa teringat Kinan, untuk pertama kali suaminya itu mengecup keningnya begitu hangat tadi. Kamu belum ganti baju? Pertanyaan Astrid membuyarkan lamunan Lisa dan mendapati Jason sudah tidak ada di sana lagi. Alih-alih menjawab, Lisa justru bertanya balik. Bagaimana kabar ayah? Astrid tersenyum simpul kemudian melingkarkan tangannya di lengan Lisa lalu menariknya ringan. Kita ganti baju dulu, aku pinjam baju tidurmu. Lisa pun pasrah menuju ke kamarnya bersama Astrid. Mereka membersihkan badan bergantian sampai kondisi terasa lebih segar. Memakai piyama dengan model yang sama namun corak berbeda. Ukuran tubuh yang sama membuat Astrid tidak bingung mencari baju yang cocok. Katakan Astrid, bagaimana kabar ayah? Tanya Lisa mendekati Astrid yang sudah lebih dulu duduk di ranjang, bersandar di headboard, lalu bergabung di sisinya, menarik selimut untuk mereka berdua hingga menutupi bagian kaki saja. Ayahmu akan menjalani operasi besok pagi. Apa separah itu? Astrid mengangguk, membuat raut sendu Lisa semakin menjadi. Aku ingin menemani ayah, ucap Lisa dengan tatapan kosong. Matanya pun mulai memerah meski kantung mata di sana sudah membengkak akibat terlalu lama menangis. Astrid meraih tangan Lisa dan mencoba memberi pengertian. Kamu sedang hamil, tidak baik untuk kesehatanmu. Sudah ada yang menunggu ayah di sana. Kinan. Tebak Lisa. Astrid mengangguk. Hanya bersama Diana. Kali ini Astrid mengangguk penuh prihatin. Sebenarnya apa yang terjadi? Lisa menghela nafas. Enggan menjelaskan apapun. Baginya percuma. Aku percaya padamu, ucap Astrid menatap yakin. Tapi mereka tidak. Aku tidak akan membiarkan mama memaksa Kinan untuk menceraikanmu. Astrid semakin menggenggam erat tangan Lisa. Menunjukkan ada dia yang bisa Lisa percayakan, setidaknya menjadi teman bicara dan akan membantu sebisanya. Setidaknya ceritakan padaku sedikit. Karena aku tahu, kalau kamu dan Andreas sudah putus hampir 1 tahun. Itu juga karena Diana yang mengambil Andreas. Sekalipun video itu benar, tidak mungkin anak di rahimmu adalah anak Andreas. Aku pun masih ingat waktu itu Kinan sempat bermalam di apartemenmu sebelum hubungan kalian kandas dengan tiba-tiba. Saat itu, aku mabuk. Aku tidak tahu kalau Andreas memasang kamera di kamar hotel. Tapi aku masih bisa menolak. Andreas tidak tega memaksaku. Dia membiarkanku pergi. Setelah itu kami benar-benar putus.
Tidak ada komunikasi lagi antara kami, jelas Lisa yang terasa malas mengingat masa itu. Lalu, soal kehamilanmu. Kejadian yang sama terulang, suatu malam aku bersama Kinan. Dia mabuk berat. Bedanya, aku tidak sanggup menolaknya. Aku begitu mencintainya hingga pasrah begitu saja. Bodohnya aku, ungkap Lisa menertawakan diri sendiri dengan kekehan ringan. Saat bangun, Kinan tidak ingat semua. Justru Diana datang dan mengaku sebagai korban. Mata Astrid pun membelalak. Astaga! Aku akan katakan itu pada Kinan. Tidak. Percuma. Aku sudah mengatakannya berulang kali. Lantas bagaimana dia bisa menerimamu? Astrid menatap lekat sahabatnya. Merasa iba. 1 bulan lagi aku baru bisa melakukan tes DNA. Tapi aku sendiri tidak tahu bisa bertahan selama itu atau tidak, karena kenyataannya begitu sulit menyelusup di hati Kinan. Lisa. Kinan pasti bisa mencintaimu. Bahkan saat ini pun kamu sudah ada di hatinya. Buktinya dia sengaja membuat pesta kejutan untukmu. Lisa pun tersenyum miris. Kamu tidak tahu saja tujuan dia melakukan ini semua. Apa tujuannya? Lisa menggeleng lalu menunduk. Tidak semua bisa Lisa ceritakan pada Astrid, kan? Aku tahu, dalam masalah aku dan Kinan, aku juga bersalah. Aku telah berdosa melakukan hubungan di luar nikah. Aku anggap ini adalah hukuman atas kesalahan fatalku. Dosa terindah yang membawa luka. Aku yakin kamu sanggup melewatinya. Lisa kembali menaikkan wajahnya. Tapi maafkan aku, jika akhirnya aku harus menyerah. Tidak, jangan sampai menyerah, Lisa. Aku akan membantumu semampuku. Lisa hanya bisa memberikan senyuman hambar pada Astrid. Kinan, belum pulang? Tanya Diana. Dia baru saja keluar dari kamar Wira. Dipikir semua sudah pulang, rupanya Kinan masih duduk di kursi tunggu. Pria itu sudah melepas tuxedo, hanya memakai kemeja yang dia gulung hingga siku. Rambutnya pun sudah tidak serapi tadi, hanya saja bau Woody masih menyeruak dan ketampanannya tidaklah sirna. Ya, aku takut ada yang kamu butuhkan. Anggap saja perwakilan dari Lisa, jawab Kinan datar. Diana mengambil posisi duduk di sisi Kinan. Kamu mencintai Lisa? Tanya Diana tiba-tiba. Membuat Kinan mengerutkan keningnya memberi sorot penuh tanya kenapa Diana menanyakan hal itu. Dari sorot matamu, kamu mengatakan ya. Alih-alih mengiyakan perkataan Diana, Kinan justru teringat akan masalah di pesta tadi. Apa kamu yang memberi tahu Andreas mengenai pesta kejutan untuk Lisa? Tidak, aku beritahu pun dia sudah tahu. Dia adalah penguntit yang handal. Diana masih mencari alibi. Cek. Decak Kinan membuang tatapan ke arah lain. Merasa jengah dengan wanita di sebelahnya. Sudah pernah aku katakan, Andreas mengejar Lisa lagi karena dia tahu Lisa sedang mengandung anaknya, ujar Diana berusaha merubah topik pembicaraan. Kamu mencintai Lisa. Sedangkan Lisa, masih ada anak Andreas di rahimnya. Lisa pasti akan lebih sayang pada bayinya. Apa kamu bisa menerima anak itu? Pertanyaan Diana pun kembali menarik atensi Kinan. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu belum mengerti. Tanya Diana balik. Kinan hanya diam, memandang Diana dan menunggu wanita itu mengungkap makna di balik pertanyaan-pertanyaannya itu. Mungkin kamu dan Lisa bisa hidup tenang dan bahagia bersama tanpa adanya penghalang, yaitu bayi itu. Diana menjeda ucapannya dan memasang wajah meyakinkan. Lisa masih bisa hamil lagi jika dia kehilangan bayinya. Hamil untuk anak kalian, bukan anak Andreas atau lelaki manapun. Kamu pasti menginginkan itu, kan? Diana terbangun, tubuhnya terasa pegal karena tidur di sofa.
Kinan. Dia di mana? Diana tidak lagi mendapati Kinan di ruangan. Bahkan jas dan ponsel atau jam tangan pun tidak ada di sana. Saat dia baru menegakkan tubuhnya di sofa, bunyi ketukan pintu menarik atensinya. Itu pasti Kinan, ujarnya seraya beranjak dari sofa dan menuju ke pintu untuk membuka. Tapi bukan Kinan yang ada di depan pintu. Melainkan Andreas. Mata Diana membulat melihat sosok yang tidak seharusnya muncul justru kini ada di hadapannya. Ki. Dengan segera Diana mendorong Andreas untuk mundur. Kemudian dia menutup pintu kamar itu. "Untuk apa kamu ke sini?" Diana berucap dengan ketus. Matanya pun tidak diam, dia melihat ke kanan dan kiri. Takut jika Kinan melihat bahkan mendengar apa yang mereka berdua bicarakan. "Aku butuh uang," jawab Andreas seperti debt collector yang sedang menagih uang pinjaman nasabahnya. Santai dan tanpa dosa. "Kamu pikir aku ATM berjalanmu?" Sentak Diana kesal. "Tentu bukan, kamu penghangat ranjangku, baby. Tapi bukankah kamu memegang kendali sebagian kekurangan Kinan dengan black card yang ada di tanganmu?" "Jangan pelit padaku," Andreas tetap mendesak. Diana pun mendengus kesal. "Tunggu di sini," ucapnya kemudian kembali masuk dengan gerakan hati-hati supaya Wira tidak terbangun. Dia meraih dompet kemudian membawanya keluar. "Kita jangan di sini. Bahaya kalau Kinan datang. Tidak di kamar hotel depan sana." "Aku rindu padamu juga, baby," ucap Andreas dengan nada penuh gairah. "Cek. Tidak sekarang. Ayah sebentar lagi operasi. Sudah ayo." Dari sisi lain Kinan baru saja kembali dari hotel depan rumah sakit. Dia sempat tidur 2 jam di sana dan mandi. Niatnya akan kembali menemani Diana, namun langkahnya terhenti saat melihat Diana menarik tangan Andreas menjauh dari ruang rawat inap. Andreas bersama Diana. Mereka mau kemana? Tidak mau hanya menduga-duga, Kinan pun diam-diam mengikuti kemana arah Diana pergi. Hingga sampai di sebuah lorong yang sepi. Kinan bersembunyi di balik dinding pemisah. "Sudah sepi Diana, kamu ingin membawaku kemana lagi? Tidak mungkin kita melakukannya di kamar jenazah, kan?" Ledek Andreas membiarkan tubuhnya ditarik oleh wanita itu. Diana pun berhenti dan melepas tangan Andreas dengan kesal. "Jangan keras-keras, bodoh." Sentak Diana lirih kemudian melihat sekeliling. Sepi. Karena ini merupakan lokasi menuju kamar jenazah yang terletak di bagian belakang rumah sakit. Andreas hanya mengedikkan bahunya tidak peduli dengan kegugupan Diana. Setelah dipastikan tidak ada siapapun di sana, baru Diana berdiri tenang menatap Andreas. "Kamu butuh berapa?" 50 juta, jawab Andreas santai. Diana membelalak dengan mulut menganga. "Gila kamu 50 juta. Aku jelaskan apa nanti kalau Kinan melihat daftar pengeluaran sebanyak itu." Sentak Diana dengan rahang mengetat. Tapi tetap saja tidak mempengaruhi ekspresi Andreas yang begitu tidak peduli. "Kamu tahu berapa miliar uang yang ada di black card pemberian Kinan itu?" 50 juta itu seperti mengerlingkan mata saja. Diana pun menarik nafas. Jika saja dia tidak mencintai Andreas, dia tidak sudi memberinya uang sepeser pun. Untuk apa uang sebanyak itu? "Ki, kamu tidak perlu tahu." Andreas berdesak lidah sekaligus mengibaskan tangan di depan wajahnya. "Anggap saja ini bayaran karena kamu sudah memintaku mencelakai Lisa malam itu," imbuhnya. "Bayaran itu kalau kamu sudah berhasil membuat dia terluka," sahut Diana sewot memutar matanya jengah. "Kalau ini namanya pemerasan. Hufha, mana mungkin aku tega melukai wanita yang aku cintai. Menggertaknya sedikit sudah cukup bagiku."
Nah, sudah begitu meminta bayaran, ujar Diana menonyorkan kepala Andreas begitu enteng. Ayolah, Diana. 50 juta saja, bujuk Andreas dengan sejuta wajah memelasnya. Berikan saja uang itu, Diana. Suara lain tiba-tiba menyahut. Enak saja, tubuh Diana menegang mendengar suara yang begitu familiar terdengar dari belakangnya. Matanya sempat membelalak dan kesulitan menelan selaiva. Sial. Itu, kan, Kinan. Umpat Diana. Dia mengerjapkan mata berulang untuk menetralkan ketegangan syarafnya baru berbalik. Senyum andalan pun Diana tunjukkan seolah tidak terjadi apapun. Kinan. Aku tadi mencarimu, kamu dari mana? Diana mendekat untuk meraih tangan Kinan. Tapi malangnya, pria itu justru menghindar satu langkah membuat senyum palau di bibir berbisa itu perlahan pudar. Jadi benar kamu ikut andil dalam penyerangan Andreas malam itu? Tembak Kinan dengan wajah dingin dan rahang mengetat. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan, Kinan. Mana mungkin aku berniat melukai Lisa adikku satu-satunya. Diana terkekeh hambar membuang kegugupan di dirinya. Sementara Andreas justru melipat kedua tangannya di depan dada. Hanya melihat bagaimana Diana coba membela diri. Sejujurnya dia senang melihat sosok menyeramkan itu tersudut. Aku hanya tidak tega kalau Andreas terus menderita hanya karena ingin bertemu Lisa dan bertanya mengenai kesehatan calon anak mereka. Aku tidak tahu kalau Andreas bertindak sekasar itu dan membuat Lisa ketakutan. Apalagi sampai membuat punggungmu cedera. Diana coba berkilah dengan wajah sendunya. Alis Kinan pun menukik tajam. Dari mana kamu tahu Andreas bertindak kasar dan melukai punggungmu? Diana semakin tercekat. Dia sudah salah berbicara. Dari Andreas. Dia yang cerita. Andreas pun mulai masuk untuk menyempurnakan rencananya, bukan salah Diana, dia hanya memberitahu di mana Lisa berada. Sudah aku katakan padamu kalau aku menginginkan bayiku. Hanya itu, seandainya Lisa tidak sedang hamil anak kami, aku tidak mungkin mengganggunya lagi. Kedua tangan Kinan mengepal. Ingin rasanya memukul wajah itu setiap kali Andreas mengatakan mengenai bayi. Nampak sekali jika Andreas sengaja menegaskan kalau memang mereka pernah berhubungan badan hingga tumbuh janin di rahim Lisa. Tapi Kinan ingat, ini rumah sakit. Tidak mungkin dia buat keributan di sini. Beri saja Andreas 50 juta itu. Kinan memindai sorotnya pada Diana yang nampak terkejut mendengar perkataan Kinan. Dan anggap setiap uang yang kamu ambil dari kartuku adalah bayaran karena aku sudah sempat menikmati tubuhmu meski dalam keadaan tidak sadar, imbuhnya dengan senyuman meremehkan. PLAKK. Diana memberanikan diri menamparkan pipi Kinan. Tapi kekuratan minim itu tidak mampu membuat pria itu bergerak. Kamu anggap aku wanita murahan yang menjual tubuhku? Bentaknya kesal. Kinan menunduk lalu kembali memberi senyuman miring pada Diana. Sorry, kamu bukan wanita murahan, Diana. Kamu sangat mahal. Lihat saja isi dalam kartu yang sudah kamu miliki itu. Miliaran. Tapi hanya itu yang aku berikan. Jangan mengharap lebih. Bahkan saat ini juga aku memecatmu dari perusahaan. Kinan berucap dengan tegas lalu berbalik untuk pergi, tapi Diana segera meraih lengan Kinan. Jangan seperti ini, Kinan. Maafkan aku. Aku tidak tahu kalau malam itu Andreas akan berbuat melampaui batas, ungkap Diana dengan wajah memelas. Lepaskan. Kirian menyentak kasar tangan Diana dan kembali pergi. Kinan, panggil Diana tapi tidak didengar oleh Kinan. Ups, Andreas memberikan ejekan singkap seolah senang dengan tontonan di depannya tadi. Sialan kau. Kenapa menyalahkanku? Dulu aku mengancammu seperti itu tidak kamu pedulikan.
Kenapa kamu takut sekali saat Kinan tahu satu jentik kesalahanmu? Bagaimana kalau dia sampai tahu 2, 3, 4 dan ratusan kesalahan yang sudah kamu buat? Jangan macam-macam, Andreas. Aku masih bisa melukai Lisa jika kamu bicara macam-macam pada Kinan. Diana menunjuk tegas ke arah wajah Andreas. Aku diam pun kamu tetap melukai Lisa. Bagaimana kalau aku kini alih profesi menjadi malaikat pelindungnya ketimbang menjadi budak iblis sepertimu? Kau berniat mengkhianatiku. Diana benar-benar terluka mendengar Andreas mengatakan itu. Wajah serius Andreas pun berubah menjadi senyuman tipis. Aku bercanda, sayang. Asal malam ini izinkan aku menginap di apartemenmu. Cih.